Selanjutnya kita akan mempelajari grup formula yang kedua, yaitu math atau perhitungan yang hubungannya dengan angka, bisa number maupun desimal, ataupun selain angka juga bisa, karena di sini ada count ya. Jadi count tidak terbatas dengan angka. Oke, yang pertama kalau kita lihat, kalau di sini saya ketik 1 nilai konstan, maka di sini hasilnya 1 dan lain sebagainya. Sama kalau semisalnya di sini kan memang tipenya saya buat tipenya desimal kolomnya. Jadi di situ menunjukkan berapa desimal yang saya tulis. Kalau ini tulisannya desimal itu 1.2, ini 1,2 semuanya. Ini desimalnya saya buat 8, angka di belakang komanya saya buat 8 buah. Oke, selanjutnya tambah kurang seperti biasa, semisalnya 2 tambah 2, saya kira mudah saja. 2 tambah 2 4, kalau kali juga 4. Kemudian kalau ini coba kita persen, persen di sini contoh, kita tulis contohnya aja ya. Karena tipe kolom kita itu bukan persen ya, kita perlu ubah dulu tipenya jadi persen. Jadi di sini errornya adalah tidak sesuai format. Kalau kita save, tipenya ini kalau persentase, numerik. Jadi ini tipenya yang dikembalikan itu adalah numerik, jadi number ya. Masih belum bisa. Kita skip saja. Jika hasilnya number tetapi masih tetap tidak bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke operasi yang lain. Misalnya mau dijadikan itu nilai negatif, tinggal misalnya kolomnya kolom jumlahnya mau dijadiin negatif, di depannya ditambahi dengan ekspresi negatif.
Untuk menjadikan negatif ternyata tidak bisa hanya dengan memberi tanda negatif. Kita harus membuat ini sebagai sebuah operasi. Untuk lock seperti biasa, misal kita lock 10 atau lock 100 biar ada. Maka nilainya seharusnya 2. Nilainya adalah 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100, atau akar 10 dari 100 itu 2 untuk pembacaan log. Begitu juga dengan log natural atau log alami. Ini nilainya akan bernilai dengan log natural seperti pada rumus di spreadsheet ya. Ini hasilnya pembulatan, seharusnya hasilnya itu desimal dan akan banyak komanya karena tidak bulat seperti ini. Sebaiknya jika sudah berhubungan dengan log itu tipenya desimal dan angka di belakang komanya cukup banyak karena itu sangat mempengaruhi nilai. Log 10 100 itu sama seperti log saja. Log 100 sama log 10 100 itu nilainya akan sama. Ini sama dengan nilai log seperti ini aja. Berbeda ketika kita semisalnya ini log 4 lalu 60 log 4 semisal 8 log 2, tidak ada log 4, adanya log 2 ya. Log 2 semisalnya sini 64. Kalau 8 kan hasilnya 2 karena 2 hasilnya 6, kalau log 8 log 2 8 maka akan menghasilkan 3, artinya 3 kali pangkatnya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, sama seperti tadi. Kalau di sini 64 maka 6 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali karena hasilnya 6. Oke, untuk log saya kira ada hubungannya satu, yaitu power. Kalau tadi itu akarnya, kalau power adalah pangkatnya. Semisalnya kita 2 3, hasilnya 8, artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8 untuk pembacaan power seperti itu. Oke, itu masih berhubungan dengan yang log tadi. Log sama power itu saya kira
berhubungan, terutama log 2 ya. Kalau log sama log 10 itu pangkatnya kan 10 sudah ditentukan. Kemudian sailing. Semisalnya sailing ini adalah kita menentukan bahwasannya berapapun sisa desimalnya itu akan dibulatkan ke atas. Misalnya 1,1. Sebentar, 1.1, koma menggunakan titik. Maka hasilnya 2. Hasilnya 2. Berapapun itu, meskipun itu di sini 1. Misalnya di sini 8. Kemudian di sini floor. Maka nilainya 1. Dia sisa berapapun nggak akan dihitung. Yang dihitung adalah bilangan bulatnya. Bilangan desimalnya tidak dihitung. Berbeda ketika kita menggunakan round. Ketika round 1,8, kita lihat hasilnya jadi 2. Tapi kalau di sini kita buat 4, maka pembulatannya adalah 1. Bagaimana jika 5? 5 maka akan pembulatannya ke atas. Oke, saya kira itu untuk pembulatan ada sama seperti di spreadsheet. Jadi ada round, ada floor, dan ada sailing. Cuman kalau di Excel, di sailingnya itu bisa ada syaratnya, misalnya 500-an dan lain sebagainya. Kemudian power tadi sudah, mode ya. Kita coba mode. Semisalnya di sini mode 7, mode 2, atau jangan 2, 4. Nah, di sini ada 3. Artinya apa? 7 ini habis ketika dibagi 4, maka sisanya itu 3. Kan dia tidak bisa. Hasilnya 1. Hasilnya 1 berarti kan sisa 3. Makanya di sini 3. Lebih gampang lagi, semisalnya di sini 10. Ketika 10 dibagi 4, maka sisanya 2. Yang tidak menghasilkan bilangan bulat itu sisanya 2. Berarti kan hasilnya 2/4 atau 2,5. Nah, 2 inilah yang dikembalikan dengan rumus mode ini. Oke, kita lanjut. Kemudian absolute, semisalnya kita punya nilai tadi ya, dikurangi yang jumlah.
kan hasilnya negatif karena 0 dikurangi dengan jumlah. Setelah kita beri rumus ABS atau absolut, maka nilainya akan kembali positif. Jadi ini 25, 22. Kalau tidak atau tanpa ABS, nilainya adalah negatif. Jadi dia untuk menghilangkan negatif ini, absolut. Jadi nilainya apapun jadi positif. Absolut sudah. Kemudian square. Square 4 misal. Square ini adalah kita mencari akar pangkat 2. Misalnya tadi 4 kan 2. Kemudian kalau 100 akan menghasilkan 10. Jadi ini kalau di matematika itu adalah akar pangkat 2. Kemudian distance. Distance ini distance ini adalah untuk menghitung jarak antara dua titik lat long. Jadi tipenya lat long. Nah, sebentar kita cari semisalnya tidak ada ternyata titik koordinatnya. Nah, ini coba. Coba langsung seperti ini. Distance. Oh, ini pemisahnya koma, bukan minus ya. Jadi ini bisa langsung koma. Distance posisi saat ini dengan titik koordinat. Oh, ini ternyata tidak berfungsi titik koordinatnya. Oh, kita perlu oke, kita save. Maka akan mencari jarak. Ini biasanya untuk perhitungan radius ya. Jadi radius jarak antara lokasi sekarang dengan lokasi yang diinginkan. Misalnya untuk absensi, jaraknya sudah ditentukan. Ini adalah
12.150,04 km. Jadi akan dikembalikan nilainya ke kilometer. Ini nilainya dikembalikan ke kilometer ya. Jadi kalau misalnya mau dikonversi ke meter, tinggal dikalikan 1000. Oke, untuk distance berarti ini penulisannya perlu tanda petik untuk koordinatnya, kemudian here adalah lokasi saat ini. Oke, selanjutnya kita akan range between. Range between saya kira sama dengan di Excel maupun di Google Spreadsheet. Jadi semisalnya antara 1 dan 10, 19. Maka yang nilai yang terkecil itu angka 1 akan random, yang terbesar itu angka 19. Nah, di sini 16. Coba kita refresh 10. Ya, seperti ini range between bekerja sama seperti halnya range between di Google Spreadsheet. Lalu count, sum, average. Count, misalnya kita mau menghitung count harus sandingannya dengan list, artinya kita menghitung beberapa hal, misalnya A, kemudian sini 1, sini 2, sini Z. Berarti kita punya 4 item ya. Nah, di sini di itemnya ternyata di dalam listnya itu tidak sama. Coba kalau kita menggunakan rumus list ya. Apakah sama saja? Tidak bisa dengan elemen yang berbeda. Nah, tetap tidak bisa. Jadi di sini semisalnya ini angka semua atau teks semua. Misalnya kita coba teks semua. Jadi chainnya ada 2 ya. Save. Oke, di sini 4. Meskipun C-nya double, jadi dia terhitung 4. Jika pingin terhitungnya itu 3, kita bisa tambah unik. Nah, terhitungnya 3 karena kita menambahi rumus unik tadi. Misalnya sini mau 1,2,3,2,4. Ada 5 item tapi ada 2 item yang sama. Nah, di sini hasilnya 4. Oke, ini untuk count. Lalu sum. Sum biasanya kita hilangkan unik ya. Kita sudah punya sebuah list yang bernilai angka. Kita save.
Nah, jadinya totalnya 12. 1, 3, 6, 8, 12. Hasilnya 12. Kita juga bisa misalnya menghitung dari, kita kan tabelnya ini namanya num, kolomnya jumlah. Maka semua di sini akan dijumlahkan. Itu juga merupakan sebuah list. Nah, 292. Semua total yang di kolom jumlah ini kalau dijumlahkan jadi 292. Oke. Sum seperti itu. Kemudian average. Sama, average harus dibarengi dengan list. Average-nya ternyata 32,44. Average sum. Kemudian jika kita min, jadi di sini masih hubungannya sama list ya. Jadi yang terkecil kita cari. Nah, yang terkecil adalah 8. Kemudian kita juga bisa cari yang terbesar nilainya. Save. Yang terbesar adalah 71. Terkecil 8, terbesar 71. Kemudian sama standar deviasi, kita juga bisa menghitung standar deviasi. Di sini 20,11 standar deviasinya dari list kolom nilai-nilai di kolom jumlah. Kemudian kita bisa menetapkan apakah itu number atau teks ya, number atau desimal. Semisalnya kita punya number, misalnya 1.2.34. Ini kan desimal sebenarnya, tapi kita declare sebagai number. Nah, kita save. Ya, di sini nilainya jadi 12 saja. Padahal kan di sini 12,344. Jadi kalau kita mau mengambil nomornya saja, di depannya saja, atau floor, itu bisa menggunakan rumus number juga. Kemudian untuk desimal tentu sebaliknya. Ini sudah, kalau tipenya sudah desimal sih udah pasti akan di-convert ke desimal. Tetapi nilai desimal pun kita input nilai desimal, semisalnya kita punya data di spreadsheet desimal, tetapi kita settingnya number, maka yang terbaca adalah nomornya, desimalnya tidak akan terbaca. Nah, di sini baru kelihatan kalau kita klik desimalnya, atau desimal, kalaupun di sini tipenya number, maka dia tidak akan bisa jadi desimal, tetap dia number saja. Jadi harus padan, beberapa formula itu harus disesuaikan dengan tipe kolomnya. Jadi mohon diperhatikan. Sekian pembelajaran tentang
grup rumus yang kedua yaitu match. Nanti selanjutnya kita akan menuju ke grup-grup selanjutnya, text, time, list, deep link, dan lain seterusnya.